Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para mahasiswa yang dirahmati Allah dan para pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan hari ini kita perkuliahan di mata kuliah Balaghah 1 Ilmu Ma'ani, dan hari ini kita berbicara tentang balaghah dan fasahah. Sekali lagi kita bicara tentang balaghah dan fasahah. Sesungguhnya para pemirsa dan para mahasiswa sekalian, bicara tentang balaghah atau inti di dalam balaghah adalah tentang fasahatul kalam. Karena di antara ciri fasahah adalah ia harus menjadi sebuah kalam yang baligh. Kalam yang baligh artinya sebuah kalimat, sebuah tuturan yang to the point, tuturan kalimat yang tidak bertele-tele, yang tepat sasaran, sehingga ia disebut dengan kalamun baligh, atau ia juga disebut dengan kalamun fasih. Kalamun fasih. Nah, itu juga di antara definisi dari balaghah itu sendiri adalah al-bayan wal-zuhur. Bayan artinya bisa memberikan kejelasan, al-zuhur sesuatu yang tampak, tidak ada kesamaran, tidak ada sesuatu yang menjadikan orang menjadi ragu-ragu atau tidak tahu. Nah, disitulah kemudian fungsi balaghah. Karena itulah maka fungsi dan peran balaghah itu kemudian tercitrakan di dalam tema kita kali ini tentang fasahah. Karena sesungguhnya inti dari bahasan tentang balaghah adalah bahasan tentang al-fasahah. Para mahasiswa sekalian, berbicara tentang fasahah, jadi sebuah kalam disebut dengan kalam yang fasih, maka ia harus memiliki sebuah kriteria. Jadi bahwa sebuah kalimat ia tidak boleh menyimpang dari tata aturan gramatikal yang sudah ada. Karena itu paling tidak nanti ada 4 hal yang menjadi syarat sebuah kalam itu disebut sebagai sebuah kalam yang fasih. Yang pertama, kalam itu tidak boleh menyimpang dari aturan morfologi, aturan ilmu sarfi. Pada mata kuliah sebelumnya, terutama dalam ilmu lughah, kita telah belajar tentang morfologi atau ilmu sarfi adalah ilmun yadrusu an biniyatil kalimah. Jadi sebuah ilmu yang berbicara tentang bagaimana membangun sebuah kata, membentuk sebuah kata dengan berbagai derivasinya. Ya, karena itu kalau dari kata fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ufula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun, ini salah satu bentuk derivasi dari kajian ilmu sarfi atau morfologi. Nah, kalimat yang dipilih tentu tidak boleh lepas dari istilah kita pagon, dari panduan yang telah dirumuskan oleh para ulama lughah. Bahwa kemudian ada beberapa kata yang syadz, ada beberapa kata yang menyimpang. Ini tentu bagian dari perkecualian, tetapi paling tidak secara umum sebuah kalam yang baligh, kalam yang fasih adalah harus mengikuti tata aturan ilmu morfologi atau ilmu sarfi. Dan yang kedua adalah bahwa struktur kalimat yang digunakan tentu tidak boleh menyalahi kaidah sintaksis, kaidah grammar, qawaidun nahwi. Bagaimana sebuah kalimat itu bahwa mubtada membutuhkan khabar, bahwa fi'il membutuhkan fa'il, bahwa fi'il ada yang fi'il muta'addi, ada fi'il yang lazim, kadang membutuhkan maf'ul, kadang tidak. Yang membutuhkan maf'ul kadang ada yang maf'ul 1, kadang maf'ul 2 dan seterusnya. Jadi sebuah kaidah grammar, sintaksis, ilmu nahwi yang tentu harus tetap tetapi tidak boleh disimpangi dari kaidah yang ada. Yang ketiga adalah bahwa mufradat yang dipilih mengungkapkan sebuah makna yang dikehendaki. Jadi ada sebuah pilihan-pilihan. Nah, nanti istilah kita ada ikhtiyarul kalimah. Salah satunya termasuk dalam bahasa Indonesia disebut dengan diksi. Ikhtiyarul kalimah itu menjadi penting. Dan disitulah kemudian fasahatul kalam menjadi tampak. Dan pemilihan kata itu juga menjadi bagian dari inti dari fasahah. Bagaimana seorang mutakallim, bagaimana seorang pembicara, ia bisa memilih kata-kata yang dengannya kata itu tercerminkan dalam dirinya sebuah makna tertentu, yang mana itu tidak bisa digantikan oleh kata yang lain. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, bahwa kriteria sebuah kalam disebut sebagai kalam yang baligh adalah, atau kalam yang fasih adalah
kata yang diambil, kata yang dipilih tidak boleh terasa janggal. Tidak boleh merupakan kata-kata yang susah diucapkan. Tetapi kalimat-kalimat yang memang secara selazimnya ini menjadi bagian dari kalimat yang terucapkan oleh artikulasi dalam bahasa Arab. Ya, artinya tentu ia tidak boleh mengadopsi, melakukan serapan dari kata-kata mu'jam. Ya. Apalagi kalau ambil dari kata dalam bahasa Jawa, misalnya orang Arab luar biasa susah mengucapkan bahasa Jawa. Mau mengatakan sugeng rawuh misalnya, orang Arab tidak bisa mengatakan kata sugeng rawuh. Atau nyuwun pangestu, atau akan sangat kesusahan. Karena itulah kata-kata yang dipilih, ikhtiyarul kalimah, adalah sebuah kata-kata yang tidak janggal, kata-kata yang tidak asing, kata-kata yang memang merupakan khas mufradatul Arab. Itu yang menjadi kriteria sebuah kalam disebut sebagai kalam fasih. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam contoh dalam fasahah itu sendiri. Nah, diakui atau tidak, para ulama telah memberikan kesimpulan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah menjadi satu-satunya contoh ideal. Ya, saya ulangi bahwa Al-Quran menjadi satu-satunya contoh ideal dalam penggunaan kalam yang fasih. Ia memiliki tadzawuqul fasahah, memiliki sebuah penghayatan fasahah, nilai-nilai fasahah yang tinggi, dan itu tercermin di dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Karena itulah kenapa menjadi wajar ketika ada sebuah kisah di mana saat itu penyair Arab diberikan proyek untuk menandingi suratul Quran, maka ia pun tidak bisa menandinginya. Nah, karena itulah maka tugas kita adalah bagaimana membuktikan nilai fasahah itu, nilai fasahah yang terdapat di dalam Al-Quran, dan disitulah nanti kemudian kajian kita akan kita lakukan. Nah, paling tidak para mahasiswa sekalian, ada 4 hal, ya. Maaf, ada 5. Ada 5 hal di mana bentuk fasahah itu terjadi, ya. Atau kita bisa menyebutkan bahwa bagaimana diksi di dalam fasahah itu terjadi, ya, paling tidak dalam 5 aspek. Yang pertama adalah fi ikhtiyaril asma, ya, fi ikhtiyaril asma dalam pemilihan kata benda, noun. Yang kedua, fi ikhtiyaril af'al dalam pemilihan kata kerja. Dan yang ketiga adalah fi ikhtiyaril mufrad wal jam'i dalam pemilihan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Kenapa dibuat tunggal? Kenapa dibuat jamak? Yang keempat adalah fi ikhtiyari adati syarti dalam penentuan adat syarat, perangkat syarat dan jawab syaratnya. Dan yang kelima adalah fi ikhtiyaril aswat, penentuan font yang dipakai, bunyi suara yang dipakai di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan inilah sekali lagi bahwa nilai fasahatul kalam di dalam Al-Quran Karim nanti akan tampak menjadi luar biasa. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama, ya. Di antara bentuk fasahah atau ikhtiyarul kalimah yang menunjukkan fasahatul kalam terkait dengan ikhtiyarul asma, pemilihan kata benda. Satu contoh, kita ambil saja dalam suratul Fatihah. Setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz yang dipilih adalah alhamdu. Pertanyaannya, di dalam mufradatul Quran atau di dalam mufradat bahasa Arab terdapat kata-kata lain yang juga sama-sama masyhur yang memiliki makna yang sama dengan kata alhamdu. Alhamdu itu kan puji, segala puji. Nah, pujian. Bisa ats-tsana, bisa al-madhu. Bisa al-madhu, bisa ats-tsana. Tapi kenapa lafaz yang dipakai adalah alhamdu? Nah, nanti kita akan menjadi tahu bahwa lafaz alhamdu itu adalah sebuah pujian untuk pihak lain, ya. Pujian untuk pihak lain. Jadi ketika orang mengucapkan alhamdu, tidak ada dominasi pribadi
tidak ada dominasi pribadi, tetapi bahwa mulus atau ikhlas, ketulusan seseorang di dalam melakukan pujian kepada pihak yang dituju itu. Berbeda dengan bentuk yang lain. Kalau misalnya bentuk as-sana, ya, as-sana. As-sana itu pujian kepada orang lain, tapi sekaligus juga memuji dirinya sendiri. Ini kalau dalam contoh bahasa kita misalnya begini. Anakku memiliki rambut yang bagus seperti ibunya. Padahal yang mengatakan adalah ibunya. Seorang ibu mengatakan, anakku loh, rambutnya indah banget, kayak ibunya. Lah, kata-kata pujian itu ia tujukan kepada anaknya, tetapi sekaligus sesungguhnya ia juga memuji dirinya sendiri. Ini kan sesungguhnya ada motivasi pribadi ketika dalam pujian. Nah, begitulah penggunaan kata as-sana. Sementara kata al-madhu, nah, kata al-madhu juga seperti itu. Jadi ia merupakan sebuah pujian atas perbuatan atau sifat tertentu, ya. Tetapi itu kadang-kadang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau perilaku dilakukan secara berulang-ulang itu. Nah, sementara kalau hamdu itu sebuah pujian yang memang tulus kepada pihak yang diberikan, ya. Baik sebuah perilaku itu dilakukan berulang-ulang ataupun cukup sekali saja, dan ia murni sebuah pujian untuk pihak yang lain, bukan tertuju pada dirinya. Tidak ada nilai subjektif di dalam bentuk pujian itu. Karena itulah maka dipilihlah kata alhamdu dan bukan as-sana dan bukan al-madhu. Sehingga bacaannya alhamdulillahi rabbil alamin. Masih tentang kata lillahi. Lillahi menggunakan kata Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Li Allah menjadi lillah. Pertanyaannya, kenapa harus menggunakan kata Allah? Padahal kalau menunjuk Tuhan bisa pakai kata ilah, lil ilah, atau bisa menggunakan kata Rabb. Nah, ternyata nanti akan menunjukkan bahwa kata ilah adalah bentuk kata yang menunjukkan aspek ketuhanan, tetapi dalam posisi zat sebagai zat yang dipersembah, itu ilah. Itu ilah. Sementara Rabb adalah zat yang dipertuhankan sebagai sang pencipta dan pengatur. Karena itu di dalam bahasa Arab, Rabb itu maksudnya adalah al-khaliq wal mudabbir. Ya, Rabb itu al-khaliq, sang pencipta dan pengatur. Sementara al-ilah itu adalah al-ma'bud, yang diibadai, yang disembah. Sementara Allah, kata Allah itu merujuk kepada semua makna itu. Allah adalah sebuah nama yang memiliki makna, ia zat yang bertugas, yang berfungsi, berperan sebagai al-khaliq wal mudabbir, sebagai pencipta sekaligus pengatur alam. Sekaligus juga bahwa Allah adalah zat yang al-ma'bud, yang disembah, yang diibadai, dimintai tolong, dimintai dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Sampai nanti pemilihan kata Rabb, sampai pemilihan kata al-alamin dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya yakin bahwa para mahasiswa tentu harus juga bisa melakukan menguraikan, memberikan penjelasan tentang kata-kata itu. Beberapa kitab yang bisa jadi rujukan, misalnya nanti para mahasiswa bisa cari Al-Mufradat atau Al-Gharib fi Mufradatil Quran, atau karangan Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani, atau mungkin bahwa kata-kata yang sangat umum bisa dicari di Lisanul Arab atau di Kamus Munjid, ya. Tetapi kalau yang memiliki nuansa memiliki akidah ideologi yang sama, misalnya Mufradatul Quran, ya, Ar-Raghib Al-Asfahani itu menjadi salah satu rujukan kita. Nah, ini namanya fasahah dalam hal apa? Dalam fi ikhtiyaril asma. Kenapa yang dipilih kata-kata benda yang itu? Kenapa bukan yang lain?
Di sini kemudian fasahatul kalam ya, akan menjadi tampak. Yang kedua, salah satunya adalah fi ikhtiyaril af'al, dalam pemilihan af'al, kata kerja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma, hari ini. Al-yawma akmaltu, aku sempurnakan lakum, untuk kalian. Ya, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan juga, aku cukupkan. Alaikum, atas kalian, ni'mati, ni'matku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku rela Islam menjadi agama bagimu. Yang menjadi pertanyaan adalah pemilihan kata akmaltu dan atmamtu. Akmaltu dan atmamtu. Kata akmaltu dari kata akmala atau kata kamula. Atmamtu dari kata atamma, dari kata tamma, artinya juga sempurna. Memiliki makna yang sama. Bahasa Indonesia apalagi, maknanya sama-sama sempurna. Tetapi kata kamula ya, atau akmaltu ya, atau kata akmaltu itu menunjukkan Allah telah memberikan kesempurnaan atas sesuatu yang memang sudah sempurna. Menyempurnakan dalam artian membuat tuntas sesuatu yang memang sesuatu itu sempurna dan tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada distorsi. Apa itu? Itulah al-Islam, itulah agama. Karena itu ketika nisbahnya kepada agama, maka menggunakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tetapi ketika nisbatnya adalah nikmat, ingat nikmat Allah itu selalu bertambah. Hari ini kita mendapat nikmat sehat, besok kita dapat nikmat besar, atau nikmat masih jadi bayi, nikmat semakin besar jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tua, nikmat jadi orang kaya, nikmat menjadi orang yang masyhur, semakin bertambah, dan bertambah. Dan begitulah tabiat nikmat. Nikmat itu Allah kasihkan tidak sekaligus, tapi semakin bertambah, dan bertambah. Dan ketika Allah mencukupkan nikmat, ya, dan yang mana nikmat itu adalah sesuatu yang selalu bertambah, ya, maka Allah menggunakan kata atmamtu. Kata atamma adalah sebuah kesempurnaan pada benda yang ia mengalami pertumbuhan. Karena itulah maka lafaz ini tidak bisa dibalik, tidak bisa al-yauma atmamtu lakum dinakum wa akmaltu alaikum nikmati, tidak bisa. Maknanya tidak akan cocok. Disinilah kemudian fi ikhtiyaril af'al, pemilihan kata kerja menjadi sangat tepat. Sehingga pantaslah kalau ayat ini atau Al-Quran disematkan sebagai sebuah kalimat atau kalam yang fasih. Yang ketiga, ya, fi ikhtiyaril mufrad wal jam'i. Para mahasiswa nanti bisa melihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 misalnya. Walladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Coba dilihat. Ketika menggunakan as-sam'a mufrad, al-absar jamak dari kata basar, al-afidah jamak dari kata fuad. Kenapa untuk pendengaran menggunakan mufrad, sementara untuk penglihatan dan hati menggunakan jamak? Kenapa untuk as-sam'a mufrad, tapi untuk al-absar dan al-afidah pakai jamak? Nah, nanti ternyata di dalam penjelasan orang Arab tentang penggunaan kalimat ini, dan dalam menalar logis kita bahwa pendengaran, coba, orang bisa mendengar di satu tempat. Hari ini saya berada di sini. Di depan saya ada orang bicara, saya dengar. Belakang saya ada orang bicara, saya dengar. Samping kanan, atas, bahkan ada orang dari bawah pun. Ya, kalau ia di bawah ini ada yang berkata, saya akan dengar. Artinya pendengaran bisa tercapai cukup ia berada di satu tempat dan ia bisa mendengar dari berbagai macam arah. Sehingga kemudian disebutkan as-sam'a menggunakan bentuk mufrad. Sementara untuk melihat, hari ini saya hanya bisa melihat apa yang ada di depan saya. Saya melihat mahasiswa. Mahasiswa saat ini melihat Ustadz. Mahasiswa tidak tahu di belakang saudara itu siapa. Mahasiswa tidak tahu di samping kanan, samping kiri, dan lain sebagainya.
Karena memang ruang untuk bisa melihat itu satu arah. Ketika ia ingin mengetahui arah yang banyak, maka melihatannya juga harus banyak. Dari sini, dari sana, dari sana. Karena itulah kemudian tidak digunakan kata tidak digunakan kata basir, tapi menggunakan kata absar. Termasuk juga kemudian afidah, jamak dari kata fuad. Kenapa menggunakan kata afidah? Bentuk jamak, bukan fuad saja. Nah, nanti kita akan tahu bahwa ternyata hati kita itu berubah-ubah. Hati kita itu berubah-ubah. Hati disebut dalam bentuk yang lain adalah qalb. Sumiyal qalb liyuqallibahu. Disebut hati karena dia bergejolak dan selalu berubah. Orang-orang Jawa mengatakan esuk dele, sore tempe, bengi wis poso. Begitulah tabiat hati. Karena hati senantiasa berubah, maka disebut dengan kata bentuk lafadz afidah. Dan begitu nanti lafadz-lafadz yang lain. Tetapi para pemirsa, para mahasiswa sekalian, ketika di dalam Al-Isra 36, coba nanti para mahasiswa lihat, Al-Isra 36, la taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Karena sesungguhnya, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati. Semuanya menggunakan bentuk tunggal. Ya. Ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau bahwa konteksnya adalah konteks pertanggungjawaban, bahwa masing-masing organ ini akan bertanggung jawab, maka disitulah disebut pendengaran itu tunggal, penglihatan itu tunggal, dan hati itu tunggal. Sehingga disebut inas sam'a wal basara wal fuada. Bukan inal asma' wal absar wal afidah, tapi as-sam'a wal basar wal fuad. Nah, seperti itu para mahasiswa. Fasohatul kalam fi ikhtiyar apa tadi? Fi ikhtiyaril af'al. Maaf, fi ikhtiyaril mufrad wal jam'i. Yang berikutnya ya. Al-fasahah fi ikhtiyari adati syar'i. Adati syarti. Dalam pemilihan adat syarat. Nanti para mahasiswa bisa melihat di surat Al-A'raf ya, ayat 131. Al-A'raf 131. Fa'idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kemudian apabila datang kepada mereka Fir'aun dan pengikutnya ya, datang apa? Datang kemakmuran, datang kebaikan maksudnya. Mereka berkata, ini adalah atas usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, maka mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Alhamdulillah. Begitulah perilaku orang-orang kafir itu. Ya, selalu mengklaim, kalau ada kebaikan itu karena saya. Ya, karena saya. Tapi kalau ada kejelekan, oh itu karena dia. Ada banjir, oh itu bukan karena, itu kan karena dia. Tapi kalau ada kebaikan itu pasti karena kronis saya dulu. Gitu. Itu perilaku orang kafir. Nah, coba dilihat. Mahasiswa nanti bisa melihat dalam surat Al-A'raf 131. Mungkin di tayangan akan kami tampilkan. Surat Al-A'raf 131. Fa'idza ja'athumul hasanah. Ja'athumul hasanah. Jadi kalau kaitannya dengan al-hasanah, maka Al-Quran menggunakan ja'at. Ja'at itu kan fi'il madhi. Sesungguhnya itu belum terjadi. Tetapi ini mengindikasikan bahwa al-hasanah itu seolah-olah sesuatu yang pasti terjadi dan sesuatu sudah terjadi, walaupun belum. Nanti jika, padahal masih jika ya. Jika itu kan sesuatu yang belum terjadi kan. Jika saya longgar, saya akan datang. Itu artinya saya kan belum datang. Nah, nanti kalau saya longgar, ya. Di sini ketika disebutkan fa'idza ja'atuhumul hasanah, ketika datang kebaikan. Kalau konteksnya kebaikan, Allah menggunakan bentuk fi'il madhi. Ya, bentuk fi'il madhi. Nah. Tapi ketika
kejelekan, kejelekan. Wa in tusibhum sayyi'atun, tusibhum pakai fi'il mudhari'. Mengindikasikan bahwa kejelekan itu sesuatu hal yang mungkin jarang atau akan terjadi tapi nantilah, ya. Belum tentu, tapi kalau kebaikan sudah pasti terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kaitannya dengan kebaikan tadi, kebaikan yang diawali dengan fi'il madhi, maka adat syaratnya menggunakan idza. Tetapi kalau nanti konteksnya konteks kejelekan, fi'ilnya menggunakan mudhari' dan adat syaratnya menggunakan in. Jadi kenapa in, kenapa idza? Seperti itu. Karena itu ayat-ayat yang menggunakan bentuk idza yang dilanjutkan dengan fi'il madhi itu menunjukkan kepastian. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah, artinya bahwa jika datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu sesuatu yang pasti datang. Karena itu ya digunakan bentuk fi'il madhi, Walaupun belum terjadi mungkin. Nah, walaupun mungkin belum terjadi. Nah, seperti itu. Ini ikhtiyar adatis syarti. Dan yang terakhir adalah fi ikhtiyaril aswat, dalam pemilihan aswat atau bunyi. Nah, para pemirsa, tentu ini bagi mereka yang memiliki kefahaman tentang makna-makna kata. Karena itu sejak kemarin saya selalu bilang bahwa memang yang bisa mengungkap keindahan Al-Quran adalah orang-orang yang memang mengetahui bahasa Arab, mengetahui segala macam makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga nanti ketika ada bunyi-bunyi tertentu, ia bisa memiliki dzauqul fasahah tadi. Sebuah rasa kefasihan, rasa estetika. Itu contoh. Kalau ini kaitannya dengan gambaran keindahan cahaya pelita di ruangan, ya, maka di dalam surat An-Nur 35 itu al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah, dan seterusnya. Kalau kalau nanti apalagi dalam ayat-ayat yang berupa azab, ayat-ayat yang bercerita tentang masalah hari kiamat misalnya, ya. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Sehingga penggunaan kata al-haqqah, kemudian kata sarsarin atiyah, seolah-olah bencana itu datang benar dengan serta-merta, dan seterusnya. Atau ketika berbicara tentang bisikan-bisikan setan, maka menggunakan bentuk pilihan-pilihan font, pilihan-pilihan bunyi yang ya namanya bisikan itu kan berdesis, ya. Orang kalau berbisik kan berdesis. Karena itu maka ayat tentang bisikan surat An-Nas itu lebih banyak dominasi desis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Nah, di sini maka 5 hal itulah yang diantara hal yang menunjukkan fasahatul kalam. Ya, tentunya para ulama ulughah nanti ketika lebih bisa menggali tentu akan lebih banyak lagi dari sekedar 5 yang kita sebutkan tadi. Jadi paling tidak yang pertama fi ikhtiyaril asma, dalam pemilihan kata benda, fi ikhtiyaril af'al, dalam pemilihan kata kerja, fi ikhtiyaril mufrad wal jam'i, dalam pemilihan bentuk tunggal dan jamak, fi ikhtiyari adati syarti, dalam pemilihan perangkat atau adat syarat. Yang terakhir fi ikhtiyaril aswat, dalam pemilihan bunyi atau pemilihan fonologinya. Nah, inilah yang nanti akan menunjukkan bahwa betapa Al-Quran adalah sebuah kalam yang memiliki nilai fasahah. Sejarah telah membuktikan itu dan para ulama, para tokoh-tokoh telah mengakuinya. Insya Allah ini, para mahasiswa sekalian, bahasan atau kajian tentang al-fasahah. Dan sekali lagi bahwa tugas mahasiswa adalah bagaimana bisa nanti melakukan analisis terhadap ayat-ayat tertentu yang memiliki nilai
fasohah. Yang nanti tugas lebih detail akan Ustaz sampaikan di laman Google Classroom. Semoga bermanfaat dan memberikan kefahaman bagi kita sekalian. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.